Maharaja Majapahit ke-9 yang memerintah tahun-tahun 1456 sampai tahun 1466. Yang mana adalah Giri Sawardana atau disebut Giri Sawardana Dia Suryawikrama alias Brahyang Purwawisesa. Adalah Prabu Brawijaya III yang menggantikan pendahulunya yaitu Brawijaya II alias Raja Sawardana. Giri Sawardana adalah anak kedua dari Kertawijaya alias Brawijaya I, yang mana ia merupakan adik dari Raja Sawardana. Berita ini diperkuat dengan nama Dia Suryawikrama yang sebelumnya juga muncul dalam Prasasti Waringin Pitu, 1447 sebagai putra kedua Dia Kertawijaya. Giri Sawardana dengan nama kecil Dia Suryawikrama, memiliki pasangan yaitu Mahamahisi Dia Sawitri, Brekabalan. Mereka menikah saat Giri Sawardana masih menjabat sebagai Brewengker. Ia naik tahta meneruskan Wangsa Rajasa menggantikan saudara tuanya tahun 1456 Masehi dengan gelar Brahyang Purwawisesa. Setelah sebelumnya Majapahit dilanda kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Di masa pemerintahannya Raja Majapahit ke-9 inilah yang mengeluarkan Prasasti Renek tahun 1457 dan Prasasti Sendang Sedur tahun 1463. Yang mana pada tahun 1462 terjadi bencana gunung meletus, mewarnai pemerintahannya. Terjadinya kekosongan pemerintahan selama 3 tahun setelah kematian Wijaya Kumara alias Raja Sawardana, diperkirakan terjadi karena adanya perebutan kekuasaan antara Suryawikrama alias Giri Sawardana melawan para keponakannya, yang dipimpin oleh Samarawijaya, putra sulung Raja Sawardana. Hubungan antara Samarawijaya dengan Giri Sawardana sendiri, bukan hanya sebatas antara paman dan keponakan saja, melainkan merupakan hubungan antara menantu dan mertua, karena Samarawijaya menikahi anak Giri Sawardana seperti yang tertuang dalam Prasasti Waringin Pitu. Setelah konflik berkepanjangan selama 3 tahun, akhirnya pada tahun 1456 perebutan kekuasaan berakhir. Setelah Samarawijaya merelakan tahta Majapahit kepada Suryawikrama alias Giri Sawardana, yang tidak lain adalah paman sekaligus mertuanya tersebut. Perseteruan itu berakhir dengan cukup damai, berkat peranan Ibu Suri Jayaswari sangat besar dalam proses tersebut. Majapahit pun kembali tenang dan damai, paling tidak selama 10 tahun pada saat Giri Sawardana berkuasa, tidak ada konflik-konflik berarti yang menggoncang di tubuh Majapahit. Namun, setelah Ibu Suri Jayaswari wafat tahun 1464, dan Giri Sawardana menyusul wafat pada tahun 1466, terjadilah kembali konflik perebutan kekuasaan, kali ini antara paman dan keponakan yaitu, Singhawikrama-Wardana, adik Giri Sawardana, dengan Bre Kertabumi, adik Samarawijaya. Perebutan tahta Wangsa Rajasa pun kembali berulang, Singhawikrama-Wardana dan Bre Kertabumi adik Samarawijaya, masing-masing merasa lebih berhak atas tahta Majapahit. Hingga perseteruan tersebut membawa Majapahit dalam goncangan, yang berakibat terganggunya kestabilan dalam negeri. Perseteruan tersebut akhirnya dimenangkan oleh pihak Singhawikrama-Wardana, alias Dia Suraprabawa adik Giri Sawardana, yang juga merupakan putra bungsu Dia Kertawijaya, seperti yang tertuang dalam Prasasti Waringin Pitu tahun 1447 Masehi. Prasasti Waringin Pitu sendiri memiliki peran penting dan pokok dalam menjadi sumber sejarah, tentang apa saja yang terjadi di Majapahit era kemunduran awal, serta menjadi sangat krusial bagi para sejarawan, dalam menguak tabir keruntuhan kebesaran Majapahit. Mengenai sejarah Prasasti Waringin Pitu sendiri, bermula di tahun pertama bertahta Sri Maharaja Wijaya Parakramawardana, ialah yang mengeluarkan prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Waringin Pitu tersebut. Prasasti ini dikenal pula sebagai Prasasti Surondakan karena ditemukan di Desa Surondakan, Trenggalek. Namun sesungguhnya prasasti ini dikeluarkan untuk daerah Waringin Pitu yang sekarang menjadi Desa Ringin Pitu, Tulungagung.
Prasasti Waringin Pitu dikeluarkan. Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardana Dyah Kertawijaya pada tahun Saka 1369 bulan Margasira tanggal 15 Suklapaksa hari Rabu Umanis, Wuku Kurantil. Dalam penanggalan Masehi bertepatan dengan hari Rabu Manis, 15 Februari 1447 M. Isi pokok prasasti adalah penetapan atau pengukuhan daerah Waringin Pitu sebagai Dharma Perdikan kerajaan bernama Raja Sakusumapura karena di daerah ini terdapat tempat pendarmaan Sri Paduka Parameswara Kertawardana, ayah Sri Maharaja Hayam Wuruk yang wafat pada tahun 1386 M. Awal kemunduran Majapahit sebenarnya sudah mulai terasa sejak wafatnya Prabu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dibantu oleh Patih Gajah Mada yang berhasil menyatukan beberapa wilayah Nusantara di bawah Sumpah Palapa, membawa kerajaan Majapahit mencapai masa kemasannya. Sayangnya, setelah era kepemimpinan Hayam Wuruk berakhir, Majapahit mulai mengalami keruntuhannya. Wikramawardana, Raja Majapahit setelah Hayam Wuruk digadang-gadang sebagai sosok di balik runtuhnya kerajaan ini. Posisi Hayam Wuruk digantikan keponakan sekaligus menantunya, Wirakramawardana pada 1389. Namun, pengangkatan ini ditentang anak Hayam Wuruk, Batara Wirabumi yang menjadi penguasa istana timur Majapahit. Wirabumi dan Wirakramawardana juga sama-sama menginginkan istrinya menjadi pemimpin kerajaan kecil Lasem. Kemudian terjadilah Perang Paregrek pada tahun 1404. Paregrek berarti peristiwa huru-hara. Pasukan istana barat lalu menewaskan Wirabumi. Tetapi, kejayaan Majapahit tetap merosot dengan berpisahnya daerah-daerah Majapahit di luar Jawa dan wabah kelaparan pada 1426. Sementara itu, perselisihan internal kerajaan terus terjadi. Dalam beberapa sumber dijelaskan bahwa Ratu Suhita anak Wirakramawardana memimpin hingga wafat. Tapi karena tidak memiliki anak, ia digantikan adiknya, Bretumapel Dyah Kertawijaya. Raja Kertawijaya tidak lama memerintah di kerajaan Majapahit. Ia segera digantikan Brepamotan yang bergelar Sri Raja Sawardana yang juga memerintah hanya 3 tahun. Lalu antara tahun 1453 sampai tahun 1456, kerajaan Majapahit tidak memiliki seorang raja pun karena pertentangan dalam keluarga kerajaan. Perebutan kekuasaan dari tahun-tahun 1466 sampai tahun 1500 menyebabkan kerajaan ini semakin mengalami kemunduran.